Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pasar finansial. Baik, pasar finansial sendiri adalah pasar uang ataupun pasar modal yang merupakan salah satu sumber dana utama bagi perusahaan. Yang artinya pasar finansial tersebut adalah pasar yang abstrak. Selama ini kan kita sudah mengetahui tentang kayak bisnis pasar itu seperti apa. Ada yang pasar yang secara nyata dan ada yang pasar secara abstrak. Pasar finansial tersebut adalah termasuk pasar abstrak yang nantinya akan meliputi tentang kayak pasar uang, pasar modal, ataupun pasar saham. Nah, di sini kalau menurut pengertian pasar akan terjadi suatu timbal balik antara si penjual dan si pembeli. Kalau di pasar fisik tentunya kan ada kayak menjual barang seperti peralatan dapur atau peralatan rumah tangga, itu seperti kayak di pasar fisik. Kalau pasar abstrak sendiri, pasar finansial itu penjual dan pembeli adalah termasuk investor kita. Si pembeli itu adalah kita, termasuk investor kita. Dan kalau yang si penjual itu seperti kayak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana menjual belikan saham mereka pada para investor. Nah, lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pasar finansial. Nah, dalam pasar finansial terdapat dua macam pasar. Pertama, pasar uang dan pasar modal. Kalau pasar uang adalah merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Artinya, yaitu sebuah tempat yang dimana si penjual dan si pembeli itu bisa memperjualbelikan barangnya, tapi ini masuk ke dalam dana jangka pendek. Nah, barang apa saja yang diperjualbelikan di pasar uang seperti obligasi, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat kendaraan negara, repo, deposito, dan lain-lain. Nah, pasar uang ini berbeda sama pasar modal, teman-teman. Pasar uang ini kita itu bebas, artinya kita tidak terikat pada kayak suatu perusahaan yang artinya kita bisa mendaftar untuk bisa membeli kayak semacam surat-surat tersebut atau saham. Itu kita bebas. Dan kalau pasar modal itu harus berada di tempat tersendiri seperti bank, seperti BNI, yaitu Sekuritas Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ciri-ciri pasar uang ini adalah yaitu yang pertama, satu, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek, yang artinya kita bisa mengambil kapan saja dan di mana saja yang kita membutuhkan. Yang kedua, mekanisme pasar uang yang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Ya, pihak yang mempunyai kelebihan dana ini seperti kita investor yang ingin membeli sebuah kayak surat berharga dari suatu perusahaan. Nah, yang membutuhkan dana ini seperti perusahaan yang ingin perusahaannya itu emiten ataupun publik. Nah, terus
tujuan dari pasar uang ini apa sih teman-teman? Nah, tujuan dari pasar uang ini yang pertama itu tentunya tidak kalah penting, yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana. Tujuan pada pihak yang membutuhkan dana ini adalah yang pertama untuk memenuhi jangka pendek, intinya memenuhi kebutuhan jangka pendek dari perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, yaitu ketika mengalami kalah clearing, artinya pada saat keadaan darurat ataupun pada saat keadaan genting saja. Nah, tujuan dari pasar uang itu, tujuan dari pasar uang ini ketika pada jangka panjang yang nantinya tidak bisa diprediksi, tentunya bisa digunakan pada pasar uang ini untuk bisa meminimalisir dana yang akan diberikan. Nah, kalau pada pihak yang menanamkan dana seperti kita para investor, yaitu satu, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kita tahu kan tingkat suku bunga tertentu pada suatu perusahaan kalau di pasar uang ini tentunya akan sedikit, tidak memerlukan banyak biaya. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga adalah spekulasi. Kalau bisa disimpulkan pada pasar uang ini, itu kita sebagai investor ya, itu kalau kita ingin menanam saham pada perusahaan tersebut, ingin membeli atau ingin berinvestasi, kalau kita ingin ribet seperti saham pasar modal, kita fokuskan pada pasar uang karena ini mudah dan pembiayaan dalam membelinya itu sangat murah, tidak sampai 2 juta ataupun berapa juta, itu hanya modal sedikit kita bisa membeli surat harga dari perusahaan melalui pasar uang. Dan yang nantinya tujuan kita adalah untuk memenuhi pada jangka pendek. Kalau yang panjang kan tentunya pasar modal atau lanjut. Tadi kan sudah kita jelaskan tentang pasar uang. Nah, sekarang kita masuk ke pasar modal. Pasar modal ini apa sih teman-teman? Pasar modal adalah sebuah bentuk pertemuan, sebuah wadah tempat bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pada pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang digunakan untuk memperjualbelikan sekuritas pada umumnya, yaitu umurnya lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Sama seperti pasar uang teman-teman, cuma bedanya pada pasar modal ini tentunya memenuhi dana jangka panjang. Kalau pasar uang ini dana jangka pendek. Nah, pada fungsi pasar modal ialah sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang pada pihak yang membutuhkan dana. Seperti tujuan pasar uang tersebut kan investasikan tidak kalah penting, yaitu tujuan yang utama adalah saling dibaikan. Ketika kita investasikan kita kepada suatu perusahaan yang membutuhkan dana, yang nantinya keuntungan dari kita yang investasikan tersebut akan dibagikan kepada kita sendiri, dan nantinya timbal balik antara satu perusahaan dan kita. Oke, langsung. Nah, di dalam pasar modal ini tentunya memiliki mekanisme melakukan suatu tahapan ketika suatu perusahaan tersebut akan dipublikkan atau perusahaan tersebut ingin emiten, yaitu ingin
atau ingin dikenal pada khalayak umum. Nah, sifat dan mekanisme pasar modal ini itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Pada saat yang pertama pasar perdana, dan yang kedua nanti ada pasar pasar sekunder. Nah, mekanisme pada pasar perdana ini yang pertama definisinya adalah sebagai tempat di mana perusahaan emiten itu menjual sekuritasnya pada investor umum untuk pertama kalinya. Artinya ketika suatu perusahaan tersebut ingin mempublikkan perusahaannya, itu harus melewati beberapa cara dan harus melewati beberapa seleksi yang nantinya ada sendiri tahap-tahap perseleksian pada suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan cara-cara ingin go public suatu perusahaan. Bisa lihat di sebelah kiri saya ada slide yang saya tampilkan di sini ya. Yang pertama ada profesional dan lembaga pendukung pasar modal. Ya, yang di tengah ini ada emiten, terus ada pekam dan pasar perdana. Nah, profesional dan lembaga pendukung pasar modal ini fungsinya apa sih? Yaitu fungsinya untuk membantu perusahaan emiten yang ingin publik. Artinya pada pihak profesional dan lembaga ini sudah mempunyai kayak semacam tim untuk membantu pada perusahaan tersebut, yang nantinya akan apa saja yang dipersiapkan ketika ingin ke publik perusahaan tersebut. Artinya ini sudah mempunyai tanggung jawab untuk membantu perusahaan emiten bagaimanapun caranya agar bisa masuk ke publik, meskipun itu harus bolak-balik menyiapkan persyaratannya tersebut. Nah, kalau sudah dibantu oleh lembaga profesional dan ini, barulah si perusahaan emiten tersebut menyerahkan persyaratannya ke Bapepam. Nah, ketika sudah di Bapepam, yaitu badan pengurus pengawas pasar modal, nantinya akan menseleksi berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, sama seperti tadi, ketika ada yang kurang lengkap ataupun masih kurang dalam persyaratannya, itu harus kembali lagi ke Bapepam. Artinya bolak-balik terus, pokoknya harus ke publik perusahaan. Nah, kalau persyaratan sudah dipenuhi dan sudah disetujui oleh badan pengawas pasar modal, nah, barulah si perusahaan tersebut bisa mempublikkan perusahaannya ke pasar perdana ini. Itu maksudnya di pasar perdana ini kalau menurut saya itu adalah sebuah tahap, sebuah proses ketika si perusahaan emiten ini ingin mempublikkan perusahaannya. Artinya tidak ada tempat ataupun warga, hanya sebuah nama pasar perdana yang untuk pertama kalinya saja. Itu sebuah proses. Maksud dari pertama kalinya itu adalah sebuah proses, dan nantinya akan muncul sebuah nama itu pasar perdana. Lanjut, mekanisme yang kedua yaitu pasar sekunder. Nah, maksud dari pasar sekunder ini ketika perusahaan tersebut sudah masuk ke pasar perdana, barulah bisa masuk ke yang namanya pasar sekunder. Apa sih pasar sekunder? Yaitu tempat emiten setelah dijual di pasar perdana kemudian diperjualbelikan lagi oleh dan
antar investor di pasar sekunder. Nah, ini baru kita memasuki kayak memperjualbelikan barangnya, yaitu surat berharga seperti gas dan lain-lain. Nah, fungsi pasar sekunder ini adalah untuk perdagangan saham biasa seperti saham, brand, obligasi, waran maupun sekuritas dibeli oleh dan antar investor. Nah, tentunya sekuritas yang diperdagangkan pada pasar sekunder ini misalnya kayak aplikasi, konversi, bukti right dan reksadana. Nah, di pasar sekunder ini tentunya dapat dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Ada lagi jenis mekanisme dari pasar sekunder ini ada dua, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Apa sih pasar lelang? Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara yang disebut sebagai broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual. Nah, maksudnya seperti apa sih? Yaitu di sini bisa dilakukan ketika si penjual dan si pembeli ini melakukan transaksi antar saham, antar surat berharga itu bisa digunakan sebagai melalui broker. Nah, broker ini adalah sebagai perantara, yaitu antara pembeli dan si penjual. Jadi di pasar lelang ini tentunya kita bisa meminta tolong pada macam broker, yaitu sebagai khusus sebagai mewakili atau sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Seperti itu. Nantinya kalau kita cari broker itu video berikutnya ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah pasar negosiasi. Pasar negosiasi adalah pasar yang terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar rantai bisa bagi sekuritas dengan cara membeli, dari dan menjual ke investor. Sama seperti kayak pasar lelang, tapi di pasar negosiasi ini yang lebih ditekankan yaitu bukan broker tapi dealer yang menciptakan pasar sendiri. Artinya bebas lah, artinya tidak terikat pada suatu perjanjian. Kemudian masuk ke instrumen pasar modal. Di sini pasar modal itu apa saja sih? Itu seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Di set ini saham itu merupakan strategi kepemilikan atas masing-masing perusahaan yang memberikan saham. Obligasi merupakan sekuritas memberikan pendapatan tetap kepada pemiliknya. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dan kepada perusahaan reksadana. Nah, di reksadana ini itu masuk ke tadi yang pertama yaitu pasar uang. Nah, sedangkan saham itu masuk ke pasar uang. Nah, yang terakhir adalah yang keempat dari instrumen pasar modal tadi, yaitu instrumen derivatif, yaitu sebuah sekuritas yang nilainya merupakan turunan dari suatu sekuritas lain sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan seperti waran, opsi, right issue, token, dan lain-lain. Bisa dipelajari slide ini, teman-teman. Saya akan tentang sedikit tentang pasar jelasnya mungkin bisa diberikan pada video diulang ya. Itulah saya akan apa sih kan si